Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Endi Kurniawan, NIM 1903011122 dari Minat Hama Penyakit Tanaman Stambu 2019. Adapun di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa genus nematoda. Nematoda Nacobus. Nacobus adalah jenis nematoda parasit tumbuhan, tersebar di Amerika Utara dan Selatan. Jenis Nacobus mengancam tanaman seperti tomat, kentang, quinoa, dan gula bit. Mereka dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan sehingga mereka dianggap penting untuk karantina. Dalam hasil strategi mencari makan, Nacobus diklasifikasikan sebagai nematoda simpul akar palsu karena bersifat endoparasit migrasi dan endoparasit menetap. Ini adalah satu-satunya nematoda yang melakukan keduanya. Nacobus, setiap strategi digunakan pada tahap yang berbeda dalam siklus hidupnya. Jantan dan betina yang belum dewasa bermigrasi, sedangkan betina dewasa tidak banyak bergerak. Siklus hidup Nacobus dimulai ketika mereka menetas dari telur di tanah dan bermigrasi melalui akar dan tanah sampai dewasa, menyebabkan lesi nekrotik. Kemudian, betina dewasa membentuk tempat makan yang disebut sitium, yang terdiri dari bahan tanaman dan terbentuk di jaringan akar yang sehat. Di sana, betina menghasilkan telur dan meletakkannya di tanah untuk menetas. Yang kedua yaitu nematoda Trichodorus. Trichodorus adalah jenis nematoda pemakan akar atau stubby root terestrial dalam keluarga Trichodoridae atau Trichorids, menjadi salah satu dari 5 genera. Mereka adalah parasit tanaman dan vektor virus yang penting secara ekonomi. Nematoda ini berada di dalam tanah dan menyerang tanaman umbi seperti kentang dan wortel, mulai menyerang mereka dari akar dan umbi, sehingga akar tanaman menjadi kerdil atau pendek, serta mengalami luka nekrotik. Gejala kerusakan yang disebabkan oleh Trichodorus ini menyebabkan nematoda ini juga dikenal sebagai nematoda akar pendek atau stubby root nematodes. Nematoda ini penting dipelajari karena selain kerusakan secara langsung, nematoda Trichodorus berperan sebagai vektor virus. Nematoda Trichodorus ini menularkan nipovirus, yaitu tobacco rattle virus atau TMV, yang menyebabkan efek serangannya menjadi lebih parah terhadap tanaman. Nipovirus TMV ini menyerang tanaman, kentang, serta inang lainnya dari famili Solanaceae, diantaranya tomat dan tembakau. Yang ketiga yaitu nematoda Belonolaimus. Belonolaimus adalah jenis nematoda. Mereka dikenal sebagai nematoda sengatan. Mereka adalah ektoparasit yang memakan akar tanaman, terkadang menjadi hama pertanian. Mereka ditemukan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Puerto Rico. Belonolaimus ini adalah beberapa nematoda parasit tumbuhan terbesar, mencapai panjang hingga 3 mm. Mereka makan dengan memasukkan stilet ke dalam akar dan menghisap isi sel akar. Mereka dapat ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan rumput laut atau pada tanaman seperti kapas dan pepohonan perkebunan. Nematoda sengat ini dapat menyebabkan kerusakan tanaman yang parah dan bertanggung jawab atas kerugian panen total. Yang keempat yaitu nematoda Cyphenema. Cyphenema adalah jenis nematoda akar ektoparasit yang umumnya dikenal sebagai nematoda belati. Jenis ini penting secara ekonomi pada anggur, stroberi, hop, dan beberapa tanaman lainnya. Cyphenema adalah nematoda besar dengan panjang dewasa antara 1,5 mm sampai 5,0 mm. Mereka memiliki odontostele yang panjang dan menonjol dengan 3 prensa basal di ujung posterior stilet dan cincin pemandu yang relatif posterior jika dibandingkan dengan genus Longidorus. Odontostyle dilapisi dengan kutikula dan sepanjang kerongkongan berfungsi sebagai permukaan yang baik untuk virus seperti Virus mosaic arabis untuk membentuk lapisan tunggal yang dapat divektorkan ke tanaman yang sehat. Cyphemea memiliki kerongkongan 2 bagian yang tidak mengandung metakorpus. Modifikasi di ujung posterior kerongkongan membentuk bola posterior berotot yang dapat menghasilkan aksi
pemompaan yang mirip dengan metakorpus pada nematoda parasit tumbuhan lainnya. Jumlah pejantan bervariasi dan berlimpah, hingga jarang tergantung pada spesiesnya. Jantan memiliki spekula berpasangan, tetapi gubernaculum dan bursa tidak ada. Jantan dari spesies yang berbeda dapat dicirikan menggunakan jumlah dan susunan papila yang bervariasi. Demikian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.